Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dinda Ayu dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan dari kritik dan esai. Oke. Pertama kita harus mengerti apa pengertian dari kritik dan esai. Kritik adalah tanggapan atau ulasan yang disertai dengan pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dilihat dari etimologi atau dari ilmu bahasa, bahwa pada intinya kritik itu adalah sebuah kegiatan untuk menilai baik buruk atau bermutu tidaknya dari sebuah karya sastra. Lalu, bagaimana dengan esai? Esai adalah sebuah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sekilas atau hanya satu pokok masalah, tidak menyeluruh, yang ditulis berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya, seperti fenomena yang sedang terjadi saat ini. Contohnya yaitu tentang wabah COVID-19. Pertama, perbedaan dari kritik dan esai yaitu objek tulisan. Objek tulisan dari kritik ini cenderung dilakukan pada sebuah karya sastra, seperti karya dari penyair, puisi, dan sejenisnya. Kritik juga dilakukan pada sebuah cerpen, novel, dan sejenisnya. Sedangkan esai, fokus objeknya yang diangkat merupakan permasalahan umum, seperti permasalahan yang terjadi terkait sosial, budaya, politik, dan sejenisnya. Gampangnya, esai itu membahas fenomena umum yang terjadi seperti kemiskinan, wabah penyakit saat ini yaitu corona, tren mudik lebaran, dan suatu kebudayaan atau tradisi. Kedua, fungsi. Adapun fungsi dari kritik yaitu untuk mengevaluasi sebuah karya sastra untuk karya yang lebih sempurna serta memenuhi kenikmatan dalam menilai estetika dari sudut pandang si kritikus. Dengan memberikan kritik, artinya ia mempunyai ketertarikan untuk meningkatkan mutu dari sebuah karya. Sedangkan esai, fungsinya yaitu berusaha memberikan solusi atau gagasan atas permasalahan atau fenomena yang terjadi. Tidak ada unsur untuk memenuhi estetika atau pemenuhan agar karya menjadi lebih sempurna, tetapi berusaha agar masalah tersebut selesai. Ketiga, sifat tulisan. Menurut pandangan penulis, kritik pada suatu karya sastra itu bersifat subjektif, karena setiap orang punya selera seni yang berbeda-beda. Bisa saja suatu karya dikatakan bagus oleh si A, tetapi tidak menurut si B. Sedangkan sifat tulisan pada sebuah esai cenderung objektif, karena biasanya pada esai ini memuat suatu opini atau sudut pandang penulis dan disertai dengan sumber tulisan yang relevan untuk menguatkan argumennya. 4. Gaya bahasa. Perbedaan kritik dan esai yang keempat yaitu dilihat dari gaya bahasanya. Pada kritik, gaya bahasa yang digunakan cenderung baku, sedangkan esai baku dan santai. Esai sendiri sebenarnya ada banyak jenisnya. Jika esai ilmiah, gaya bahasa yang digunakan cenderung baku. Esai sastra atau esai populer menggunakan bahasa yang santai. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan itu pada gaya bahasa antara kritik dan esai. Kelima, bentuk penulisan. Pada kritik, bentuk penulisannya melalui 3 tahapan, yakni interpretasi atau penafsiran karya, analisis atau penguraian terkait karya, dan penilaian atau evaluasi karya. Sedangkan pada esai dimulai dari masalah umum atau fenomena yang terjadi, kemudian pemberian gagasan atau sudut pandang dan kesimpulan. Kemudian ciri-ciri kritik dan esai. Pertama, ciri-ciri kritik yaitu berisi tanggapan atau evaluasi terhadap karya sastra. Kedua, memberikan pertimbangan mutu karya terkait baik dan buruknya. Ketiga, memberikan saran perbaikan. Keempat,
Walau ditulis subjektif, harus berdasarkan penilaian yang jelas, tidak berpihak kepada siapapun. Kelima, gaya penulisannya bersifat baku. Kemudian, ciri-ciri esai yaitu pertama, tulisannya yaitu membahas fenomena atau permasalahan umum. Kedua, karangan prosa. Ketiga, ditulis secara singkat. Keempat, objektif, walau ada sudut pandang. Harus ada sumber untuk mendukung pernyataan. Kelima, gaya penulisan baku untuk esai ilmiah, sedangkan gaya penulisan santai untuk esai populer. Keenam, bersifat tidak utuh atau hanya membahas satu pokok masalah. Ada struktur kritik dan esai. Pertama yaitu struktur kritik. Struktur kritik ada 3 tahapan, yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan sebuah kegiatan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu kondisi karya atau latar belakang karya itu ditulis. Pada interpretasi juga mendeskripsikan data yang diperoleh, mulai dari urutan cerita, tokoh yang ada di dalam karya sastra, latar tempat dan waktu, dan menjelaskan secara umum alur dari setiap bagian, bab, atau episode. Kedua, analisis. Analisis adalah struktur sebuah tulisan kritik yang kedua. Jadi, setelah disusun oleh interpretasi, maka selanjutnya tulisan tersebut perlu menjelaskan hasil analisis dari suatu karya sastra. Ketiga, penilaian. Penilaian dapat diartikan sebagai nilai mutu dari suatu karya sastra yang dikritik oleh kritikus tersebut. Penilaian merupakan struktur akhir dari sebuah tulisan kritik. Bahasa lainnya seperti kesimpulan dari suatu karya yang dikritik. Esai. Struktur esai memiliki 3 tahapan. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian ini, penulis atau kamu tuh berusaha menjelaskan tentang gambaran umum objek yang dibahas, kondisi umum permasalahannya. Gunakan segitiga berbalik dalam menuliskan pendahuluan, dimulai dari yang umum kemudian ke khusus. Yang kedua yaitu isi. Pada bagian isi membahas fokus topik yang kamu ambil serta uraikan dengan detail gagasan-gagasan yang diajukan. Biasanya pada bagian ini langsung membahas sudut pandang penulis terhadap masalah umum atau fenomena yang dibahas. Yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian ini, penulis akan menyimpulkan permasalahan dari esainya dimulai dari bagian pendahuluan hingga isi. Ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Langsung menyasar inti dari gagasan yang ia tulis. Hendaknya di bagian ini ditulis dengan ringkas, tidak perlu bertele-tele. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam pelafalan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.